Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pak Sandi harap kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan puasa. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tentang aktivitas air dan pengenalan air. Pak Sandi harap kalian masih ingat. Nah, di minggu lalu kita belajar bagaimana cara mengenal situasi di dalam air, yaitu dengan cara kita mengetahui apakah tempat yang kita gunakan itu dangkal atau tidak dengan cara mencelupkan kaki, kemudian kita bisa berjalan ataupun bermain di tepian kolam ataupun tempat sungai ataupun pantai yang dangkal. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang aktivitas air, dan pastikan sebelum kalian beraktivitas itu diawali dengan pemanasan terlebih dahulu, baik itu kegiatannya di air ataupun di lapangan ataupun dimanapun. Ketika kalian beraktivitas fisik, pastikan kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, di pertemuan minggu ini Pak Sandi akan menjelaskan bagaimana kita setelah mengenal di air. Kemarin sudah kita belajar bersama bagaimana kita mencelupkan kaki terlebih dahulu, kemudian berjalan. Nah, di sini Pak Sandi akan mengenalkan materi tentang berjalan bersama teman di air. Jadi sebelum kita belajar cara berenang, kita pastikan berani dulu. Nah, agar kita berani, tidak takut lagi sama kolam, kita belajar berjalan bersama bergandengan. Nah, tujuannya adalah agar kita berhati-hati dan kita tidak takut, sehingga kalau kita sudah tidak takut lagi, kita mudah untuk belajar berenang. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian setelah belajar berjalan, kita belajar mengambil nafas. Nah, Pak Sandi yakin di sini semua manusia itu tidak ada yang bisa bernapas di dalam air tanpa alat. Nah, sehingga kita harus belajar menahan napas terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah dengan cara kita waktu badan setengahnya berada di air, kita ambil nafas dulu di atas. Kemudian bisa dilihat pada gambar nomor 2 atau langkah kedua. Setelah ambil nafas, pastikan mulut tertutup. Kemudian kalian bisa belajar mencelupkan kepalanya ke dalam air. Kepalanya saja boleh ataupun seluruh badan juga boleh. Kita celupkan dan tahan nafas. Jangan disedot airnya. Nanti kalau disedot, hidungnya kemasukan air, pasti batuk-batuk, malah nantinya sakit. Nah, tahan beberapa detik. Setelah itu angkat kepalanya lagi dan kita bisa bernapas lagi. Nah, kita latihan itu lakukan berulang-ulang. Namun karena kita sedang berpuasa, jadi Pak Sandi tidak akan memberikan tugas untuk berlatih hal seperti ini. Yang penting anak-anak tahu dulu cara melakukannya seperti ini. Jadi Pak Sandi ulangi, langkah yang pertama adalah ambil napas dulu. Setelah ambil napas, tahan napasnya, mulut ditutup. Kemudian langkah kedua, masukkan kepala ke dalam air, tahan beberapa detik, kemudian angkat kepalanya dan kalian bisa bernapas lagi. Seperti itu anak-anak. Nah, masih ingat minggu lalu Pak Sandi memberikan tugas, yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kolam. Di sini Pak Sandi akan menjelaskan sehingga kalian tahu ketika di dalam kolam itu akan berbahaya ketika kita melakukan hal-hal ini. Yang pertama yaitu dilarang dorong-mendorong, tarik-tarikan, ataupun hal-hal yang bisa mencelakakan orang lain. Mungkin di darat kita bisa melakukan hal tersebut tidak begitu berbahaya. Kita bisa
main dorong-dorongan sama teman, kita bisa bercanda bersama teman. Tetapi kalau di air itu bisa menjadi berbahaya, karena barangkali temannya itu tidak siap ataupun tidak bisa berenang, kita dorong ternyata masuk di kolam yang dangkal ataupun kolam yang dalam, itu nanti bisa celaka atau bisa berbahaya. Nah, kalau di kolam kita kan tidak bisa bernapas di dalam air. Kalau orangnya tidak siap, nanti takutnya orang tersebut kesulitan bernapas dan bisa membahayakan nyawanya. Jadi yang pertama dilarang dorong-mendorong ataupun tarik-menarik di kolam. Tuh. Kemudian yang kedua, perhatikan tanda kedalaman air. Biasanya di kolam renang itu ada penandanya, apakah kolam tersebut dangkal ataupun kolam tersebut dalam. Kalau kolamnya dalam, kalian belum bisa berenang, asal main masuk saja, dikhawatirkan nanti bisa tenggelam. Nah, itu berbahaya. Nah, yang berikutnya yaitu dilarang lompat-lompatan bagi yang belum bisa berenang terutama. Nah, takutnya kalau ternyata lompat di kolam yang dangkal, karena kolamnya dangkal sehingga kalian nanti bisa terbentur oleh lantai atau dasar kolam, sehingga itu bisa membahayakan diri kalian sendiri. Itu sudah 3 ya. Kemudian ada lagi, dilarang berjalan ataupun berlari di tepian kolam. Kenapa tidak boleh? Karena takutnya bagian tepian itu kan biasanya ada air-air yang terkena di samping-samping kolam renang. Nah, takutnya di situ ada lumut ataupun licin sehingga kalian bisa terpeleset. Kalau terpeleset nanti jatuh, bisa mengenai tepi kolam ataupun jatuh di kolam yang dalam, itu akan sakit ataupun berbahaya. Sehingga pada saat anak-anak berada di tepi kolam, pastikan berhati-hati, tidak berlari ataupun berjalan, langsung duduk saja ataupun kalian bisa berenang. Nah, yang berikutnya adalah dilarang berenang sendiri. Ini dikhususkan untuk yang tidak bisa berenang. Pastikan kalian dalam pengawasan orang tua ataupun saudara. Nah, kenapa nggak boleh renang sendiri, Pak? Takutnya kalian tahu-tahu masuk di kolam yang dalam, kalian nggak tahu kalau kolamnya itu ternyata dalam, sedangkan kalian belum bisa berenang. Nah, nanti kalian bisa tenggelam ataupun kesulitan pada saat berenang di kolam tersebut kalau tidak ada yang mengawasi. Seperti itu ya. Nah, Pak Sandi harap kalian tahu hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kolam, sehingga pada saat nanti kalau situasi kondisi pandemi dan kita sudah bisa beraktivitas lagi bersama di kolam, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah kita pelajari bersama. Oke, untuk hari ini Pak Sandi cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam puasanya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.